Salam jumpa dan salam Imago Dei. Bersama saya, Suster Yohaneta Sembiring KSSC, akan membagikan permenungan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Prapaskah yang kedua ini, Gereja memilih bacaan tentang transfigurasi. Menyaksikan transfigurasi Yesus di Gunung Tabor merupakan pengalaman iman akan jati diri dan misi Yesus yang mulia, tentunya didukung oleh para nabi dan hukum Taurat. Dan kita melihat 2 tokoh penting dalam Perjanjian Lama, yakni Musa dan Elia. Kedua tokoh tersebut mengingatkan kita tentang hukum dan perjanjian yang diberikan Allah kepada umatnya. Musa membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, dan Yesus adalah Musa baru yang membebaskan manusia dari dosa menuju keselamatan yang kekal. Pengalaman keterpesonaan inilah yang menguatkan iman ketiga rasul tentang misi Yesus sebagai Mesias yang harus menderita. Dan karena iman pula, para murid mampu menghadapi sengsara dan wafat Yesus dan melihat Yesus sebagai orang yang benar dan sungguh berkenan kepada Allah. Pengalaman ini yang disaksikan para murid merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Walaupun cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus menegaskan bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami oleh Yesus dengan penyalipannya akan datang kemuliaan dan kemenangan. Yerusalem adalah puncak dan tujuan bagi Sang Mesias untuk mewujudkan cita-cita luhurnya, prinsip-prinsip kebenaran yang diyakininya, dan misi kehidupan yang mesti dirampungnya demi keselamatan manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita pasti tahu kemana kita harus pergi. Kita juga pasti tahu di mana, apa, dan bagaimana Yerusalem itu dapat digapai saat ini. Banyak pengikut Kristus yang tidak pernah bergerak menuju tujuan dan tidak pernah menggapai Yerusalem. Hal ini terjadi karena banyak di antara kita yang lebih menyibukkan diri dengan pelbagai hal, sehingga kehilangan visi
arah dan tujuan pokok kehidupan kita di bumi yang fana ini. Tragisnya, kita melupakan Tuhan itu. Kita melupakan saat-saat di mana kita terpesona kepada Yesus. Banyak di antara pengikut Kristus yang menyimpang, berusaha mengelak dari resiko, memilih jalan yang aman dan enak, serta tidak mau terlibat untuk menghadapi aneka resiko dan tantangan yang ada. Kita berjalan menuju Eksodus. Kita belajar dari Petrus. Kita kadang-kadang berlama-lama di saat yang mulia, di saat kita mengalami kesuksesan. Kemuliaan yang sejati itu setelah mengalami keluaran. Kemuliaan sejati hanya ada setelah melalui jalan penderitaan. Mesir adalah tempat atau kebiasaan buruk menjadi simbol dari kecanduan, membuat kita jauh dari Tuhan. Maka mari kita berani meninggalkan dan membuka diri pada kemuliaan sejati, karena tanpa salib tidak ada kemuliaan sejati. Seperti para murid, mereka bahkan ingin mendirikan kemah dan tinggal di gunung tersebut bersama Yesus. Dan pertanyaannya, apakah masih ada kerinduan untuk tinggal berlama-lama bersama Yesus? Mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah masih ada keterpesonaan itu untuk tinggal bersama Yesus? Maka ada 3 hal yang ditegaskan. Yang pertama adalah keterpesonaan akan Yesus, sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendakinya melalui hukum Taurat, melalui para nabi, dan pengalaman iman tersebut kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita alami, kita bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.